Kami sehingga Engkau memberikan segalanya bagi kami, termasuk firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Dan kami percaya Bapa, Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami akan memampukan kami supaya firman Tuhan ini tidak saja kami mengerti, tetapi kami menjadi orang-orang yang berani melakukan firman sebagai cara kami mengasihi Engkau, karena Engkau telah lebih dulu mengasihi kami. Mari ajari kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan sama-sama membaca Alkitab. Saya pilihkan Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 50. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 50 yang memberitakan demikian. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia Bapak Ibu dan saya yang mendengarkan firman Tuhan dan berani untuk melakukannya. Terpujilah Tuhan. Selamat pagi semuanya, Shalom. Ya, kita itu kalau nyanyi biasanya karena hatinya seneng. Ya, kalau hatinya lagi nggak seneng, nyanyinya agak-agak susah. Kita itu biasanya senyum kalau hati kita lagi senang. Tapi ketika hati kita lagi gundah gulana, kita nggak mudah untuk senyum. Ya, kita itu biasanya memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Waktu kita sedang ada di dalam keadaan baik. Tetapi ketika kita ada di dalam banyak masalah, kita cenderung untuk mengatakan, "Tuhan, kenapa?" Gitu ya. Namun pembacaan Alkitab kita hari ini tentang nyanyian Maria memberikan kita teguran sebenarnya. Memasuki Natal tahun ini, tidak mudah ya Natal tahun ini ya. Dijalani semuanya nggak gampang ya. Saya sampai bingung orang-orang ngapain sih, kemarin ada jemaat saya yang, itu saya baru selesai beli daging bak 20 kilo. Hah? Buat apaan? Terus katanya, ya biar kalau ada yang berkunjung, ntar pada makan. Ya, kita kalau ada orang berkunjung, kita mikir, apa perlu direpit ya? Kan gitu, jadi serem kalau terima orang berkunjung. Mau salaman sama orang aja kita takut sekarang. Apalagi kalau kita mau, peluk-pelukan, cipika-cipiki, wadaw. Ngeri kali gitu ya. Nah, di bacaan yang kita punya ini, kita semuanya ditegur dalam arti begini. Maria itu tadi dia katakan, orang akan bilang saya wanita yang paling berbahagia. Maria memuji Tuhan. Maria mengagungkan Tuhan. Maria memuliakan Tuhan. Ya. Tetapi yang membuat nyanyian pujian Maria itu menjadi luar biasa, menegur Bapak Ibu, Saudara dan juga saya adalah karena nyanyian Maria ketika Maria memuji Tuhan itu bukan karena keadaannya baik-baik saja. Ya, tetapi Maria memuji Tuhan justru ketika dia sebenarnya bisa aja marah sama Tuhan. Kita lihat ya, yang pertama nih. Maria sudah merencanakan pernikahan dengan Yusuf. Semua-semuanya lagi disiapkan. Mungkin juga tanggal udah ditetapkan. Oke. Lalu ketemu sama malaikat, semua rencana ini berubah.
Karena malaikat bilang kamu akan mengandung. Waduh, kalau saya nih yang disamperin sama malaikat, saya udah tunangan sama suami saya, berencana mau menikah tanggal sekian, lalu tiba-tiba malaikat datang ke saya. Lalu bilang, "Hai Grace, kamu akan mengandung anak Allah." Kan saya mikir, gimana caranya, saya belum menikah loh. Nanti dari kekuatan Roh Kudus kamu akan bisa mengandung. Waduh. Terus nanti orang-orang kalau nanya itu bapaknya siapa, saya jawabnya apa? Kalau saya, ya kan? Saya akan nanya, lalu nanti kalau misalnya saya dirajam, kan kalau zaman itu misalnya ketahuan berzina, dirajam, ya kan, sampai mati. Kalau nanti misalnya saya dirajam, bagaimana? Rencana pernikahan berubah. Udah diatur-atur berubah nih gara-gara malaikat datang. Lalu bisa aja jadi dirajam gara-gara dia dianggap berzina. Lalu sepanjang hidupnya dia jalan di kotanya, ya, dia jalan di sekeliling rumahnya, semua orang mandang bisik-bisik, itu kan dia hamilnya bukan sama suaminya. Karena kalau menurut catatan Lukas, sampai Yesus lahir mereka statusnya masih tunangan. Untuk menegaskan bahwa Maria itu sama sekali tidak disentuh oleh Yusuf selama dia mengandung. Tuh. Jadi Maria tuh ada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tetapi ketika dia ada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, yang terjadi adalah justru dia mengatakan kata-kata tadi, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena juru selamatku. Nah, masalahnya di sini nih. Selama ini yang namanya senang sama sukacita itu beda. Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah deh. Siapa yang tahu beda antara senang dan sukacita? Senang sama sukacita itu beda. Ada yang tahu nggak? Ada. Oke, silahkan. Kalau senang itu bergantung dengan keadaan. Kalau sukacita tidak bergantung dengan keadaan. Oke, ya 100 untuk yang jawab. Berarti yang jawab akan mendapat hadiah OVO atau GoPay. Ya. Sepeda dong. Itu sepeda presiden levelnya, kalau pendeta levelnya nggak sepeda. Nanti kita tanyakan ya kepada GBI Jatinegara Timur, kira-kira sepeda bisa nggak dikasih hadiah gitu ya. Oke, tapi kalau pendeta levelnya mohon maaf baru OVO sama GoPay, didoain biar bisa ngasih sepeda. Oke, baiklah. Ya, itu benar banget tuh. Yang namanya sukacita sama senang itu beda. Sukacita itu tidak bergantung pada situasi, kalau senang itu bergantung pada situasi. Tapi lihat deh, baca deh kata-katanya Maria. Tepat di ayat 46 dia bilang apa? Hati jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira, senang. Padahal situasinya tidak berubah. Seharusnya mungkin dia bisa bilang hatiku bersuka cita karena Allah juru selamatku. Enggak. Yang dia sampaikan adalah apa? Hatiku bergembira. Waduh, dia senang padahal situasinya tidak berubah. Ini dia namanya melanggar hukum bergembira. Karena hukum bergembira itu situasinya harus berubah. Ya. Hukumnya bergembira itu ya arti kalimat bergembira itu dilanggar sama Maria. Maria harusnya bersukacita, bukan bergembira. Karena situasinya nggak baik-baik aja. Tetapi hebatnya Maria, bagi dia sumber gembiranya, sumber sukacitanya adalah karena Allah juru selamatnya yang punya rencana atas hidupnya dan bersedia untuk memakai dirinya sehingga dia akan disebut sebagai wanita yang paling berbahagia. Walaupun arti berbahagianya Maria adalah duka cita sepanjang hidup sampai anaknya mati. Dia mengatakan dia akan disebut wanita berbahagia. Tapi wanita mana yang berbahagia waktu lihat anaknya dicambuk? Ibu mana yang berbahagia waktu melihat anaknya disalib? Anak saya cuman dibully, pakai kata-kata aja saya bisa ngamuk. Ya kan? Anak saya dikata-katain jelek, saya bisa ngamuk. Cuman saya yang boleh bilang dia jelek. Yang lain gak boleh bilang dia jelek. Dia harus ganteng. Ya kan? Apalagi sampai dicambuk, apalagi sampai berdarah-darah. Tapi Maria bilang apa? Aku akan disebut sebagai wanita yang paling berbahagia. Bapak Ibu Saudara,
Pelajarannya buat kita apa? Pelajarannya buat kita adalah Natal kali ini adalah Natal yang menantang Bapak Ibu Saudara dan juga bahkan saya. Ketika kita bikin kue tapi nggak ada yang datang. Ketika kita masak tapi orang menolak datang. Ketika kita ingin salaman, cipika-cipiki, peluk-pelukan, tapi nggak bisa. Ketika karena kesulitan ekonomi kita nggak bisa ngasih-ngasih angpau ke orang. Ketika karena berbagai macam perubahan selama pandemi, dampak pandemi, kita nggak bisa beli baju baru. Sekalipun mau beli baju baru, siapa mau lihat? Namun hari ini Bapak Ibu dan saya 5 hari menjelang Natal, Bapak Ibu Saudara dan saya belajar memiliki kegembiraan dan sukacita seperti Maria, yang sekalipun tidak dalam keadaan baik-baik saja, dia bisa tetap bergembira. Dan sekalipun seharusnya dia hanya bersukacita, tetapi Maria menambahkan dengan bergembira juga. Situasinya belum berubah, dan dia bersukacita untuk itu. Situasinya belum berubah, namun Maria bisa bergembira. Kenapa? Alasannya karena Allah. Alasannya bukan pohon Natal. Alasannya bukan karena kue-kue. Kegembiraan dan sukacita itu bukan karena baju baru. Kegembiraan dan sukacita itu bukan karena makanan minuman enak. Kegembiraan dan sukacita itu bukan karena ngumpul sanak saudara. Kegembiraan dan sukacita itu bukan karena pandeminya sudah hilang dari bumi Indonesia dan bahkan dunia. Tetapi kegembiraan Bapak Ibu Saudara dan saya, sukacita Bapak Ibu Saudara dan saya, adalah karena kita memiliki Allah yang memelihara kita. Dari bulan Maret, waktu pandemi, sampai saat ini kita masih bertahan, waras. Karena Allah. Kita masih punya hal-hal untuk dikerjakan, apapun itu. Karena Allah. Kita tidak mudah untuk putus asa sekalipun situasinya sangat sulit. Karena Allah. Kita masih tetap keluarga dan rumah tangga kita masih bertahan, berjuang untuk menjembatani semua komunikasi agar tetap berjalan baik karena Allah. Itu sebabnya saat ini di Natal kali ini semua kita ditegur dan semua kita diubahkan pemahamannya. Jika sebelum tahun ini Natal kita dan tahun baru kita identik dengan segala sesuatu yang menyenangkan kita, perut kita, badan kita, rumah kita. Tetapi di Natal tahun ini Bapak Ibu Saudara dan saya akan belajar untuk memiliki kegembiraan dan sukacita Natal karena kita memiliki Allah. Ini adalah sukacita dan kegembiraan yang melampaui akal. Itu sebabnya renungan hari ini saya beri tema kegembiraan yang melampaui akal. Karena kegembiraan itu sejatinya terjadi kalau situasinya baik-baik saja. Situasinya berubah seperti yang kita inginkan. Tetapi kita belajar sekalipun situasinya belum berubah seperti yang kita inginkan, Bapak Ibu Saudara dan saya bisa bergembira. Amin. Di Natal tahun ini kita bisa tetap bersukacita. Amin. Ada atau tidak adanya nastar kita bisa tetap bergembira. Amin. Ada makanan enak maupun tidak ada makanan enak kita bisa tetap senyum gembira. Amin. Iya, itu yang paling penting di dalam hidup kita. Itu sebabnya saya mau sampaikan kepada semua Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Jatinegara Timur, selamat mengalami kegembiraan yang melampaui akal menyambut Kristus. Karena dia lahir dan itu yang terpenting bagi kita. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Mari berdoa. Bapak terkasih, terima kasih untuk menegur kami. Sehingga kami mampu mengubah cara kami merayakan dan menyambut Natal. Bukan karena kami memiliki hal-hal untuk kami tunjukkan kepada orang lain.
tetapi karena kami memiliki Engkau Allah yang memelihara kami sejak awal hidup kami. Terima kasih Bapa. Mampukan kami untuk berani melakukan firman Tuhan ini, agar kami menjadi orang-orang yang senantiasa bergembira karena Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.